Hari ini bakalan review speedometer yang saya pakai, mereknya Lixada. Ini beli di marketplace, kiriman dari Cina. Dan ini udah saya pakai sekitar 4 bulan. Lumayan tangguh. Dan sudah dipakai sekitar di sepeda MTB saya sekitar 500 kilo. Waduh, lumayan. Udah 500 km. Dan baru 1 kali cas. Jadi dalam paket bundling pembelian speedometer Lixada ini dapat bicycle komputer, kemudian bracket ya, bracket ini di belakang, kemudian ada stikernya juga untuk stiker perekatnya, kemudian ada sensor untuk penempelan di bagian fork, terus ada karetnya untuk mengkaitkan dengan bicycle komputer ini, kemudian ada kabel tis, dapat kabel tis 4 kalau nggak salah, jadi dusnya udah hilang nih. Jadi dalam satu box bundling ini ada buku, ada semacam buku manual sih ya, untuk settingan awal seperti ini. Fungsi yang tersedia di Lixada speedometer ini, jadi ada beberapa. Yang pertama adalah kita bisa tahu kecepatan bersepeda kita, kemudian suhu saat kita bersepeda itu cuacanya sekiranya suhunya berapa kita tahu. Jadi kemarin pernah dibawa ke Dieng, pernah mencapai 14 derajat di Lixada, saya sudah tahu jadi suhunya. Kemudian waktu, jam, dan tanggalnya di Lixada ini sudah ada. Kemudian average riding speed, kita tahu rata-rata kecepatan sepeda kita. Kemudian maksimum riding speed, kecepatan paling tinggi kita berapa, total riding time, kemudian total riding distance, jarak tempuh kita totalnya sudah berapa kilo. Dan uniknya lagi ini udah LED backlight ya, jadi kalau kena matahari itu udah bisa nyala, jadi kelihatan. Jadi dari jarak handlebar dan posisi kita sedang bersepeda kita bisa kelihatan, angkanya juga gede nih. Jadi ya ekonomis sih, dengan seharga 150.000 udah lumayan banget. Jadi ini wireless ya, dan bisa di charger, tapi untuk sensornya ini menggunakan baterai di dalamnya, tapi udah include sama baterainya. Ini untuk cas. Jadi di pembelian sudah ada kabel datanya. Adaptor pakai charger HP bisa. Kemudian ini untuk tombol, ini M, ini S. Jadi M untuk memilih dan kebalik, M untuk menentukan posisi nextnya, kemudian S-nya untuk memilih, mengubah. Oke, langsung saja kita coba setting awal. Untuk setting awal seperti biasa kita coba pencet tombol sembarang, dia akan nyala. Nah, keuntungannya ini dia bisa nyala, ada lampunya ya. Nih di sini ada lampu. Jadi kalau pas kena matahari ini nyala. Jadi otomatis nyala. Kemudian untuk setting awal kita lakukan reset dengan menekan tombol S selama 3 detik. Nah, reset. Kemudian pencet tombol M, ditahan. Lalu muncul layar seperti ini. Ini artinya untuk mereset ulang. Kemudian tentukan unitnya, satuannya. Kalau Indonesia biasanya kilometer per hour. Ada pilihannya nih,
kilometer atau mile per hour. Kemudian tentukan unitnya. Ini bisa dipakai untuk 2 sepeda. Jadi 1 bicycle komputer bisa dipakai 2 secara bergantian mungkin ya. Nah, kemudian size ini bisa ditentukan dengan melihat ukuran ban ya. Jadi ditentukan ban luarnya, size-nya berapa, kemudian ditentukan, dilihat di buku manual, di kertas manualnya ada ukuran. Kalau misalkan nih ukuran seli saya ukuran 20 kali 150, jadi size-nya 1490. Di buku manual ada, nanti dicantumkan di sini di sebelah. Berhubung hilang jadi ya saya cantumkan saja di video. Kemudian pilih M ya, jangan salah, M untuk next. Nah, ini kalau mau dari awal, mulainya dari 0 bisa diklik 0, atau mau misalkan saya sudah jalan berapa kilo nih, nah kita tentukan berapa angkanya, back 0 aja deh, pemakaian awal ya, 0. Kemudian ini juga 0 ya, total berapa kilometer, total keseluruhan. Nah, ini untuk satuan waktu 24 jam atau 12 jam. Biasanya 24 ya untuk Indonesia, biasanya seperti itu. Nah, ini waktu biasa, untuk menentukan waktu biasa sekarang jam 15 lebih 16. Sekarang bulan Februari dan tanggal 9, kita oke, pilih. Nah, lalu muncul deh, sekarang udah sesuai. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa mengubah ya, ini ada jarak yang ditempuh berapa, mengganti average speed, maximal speed berapa, masih 0 ya karena udah di reset. Total sudah berapa kilo, sudah berapa jam kita bersepeda. Ini untuk tanggal, ya kembali ke awal. Simpel sebenarnya. Oke, langsung saja ke bagian pemasangan. Ya, kali ini ke pemasangan sensor. Untuk sensor dipasangkan menggunakan 2 kabel TIS di bagian port. Terserah mau di bagian kanan atau kiri. Rekomendasi sih bagian kanan ya. Kemudian hadapkan ke bagian magnetic sensornya. Kemudian kabel TIS nanti dipotong ya, biar nggak kepanjangan kayak gini, dan jangan lupa kencangkan, karena resikonya kalau misal nggak kencang nanti bisa berpindah posisi sensornya ketika berada di trek makadam atau trek berbatuan. Jadi harap dipastikan posisi yang benar. Kemudian pasang magnetic sensornya dan dikencangkan di bagian jeruji. Untuk pemasangan bicycle komputer ini saya menggunakan pengait, menggunakan klip, jadi tidak menggunakan rubber pad atau stikernya, karena ya berisiko sekali kalau cuma menggunakan perekat. Jadi saya akalin menggunakan klip. Oke, kita testing, kita coba putarkan roda bagian depan. Kalau memang angkanya naik speedometernya, bagian speednya berarti sudah bekerja dengan baik. Dan kita coba tes ride. Untuk harga, saya beli di Shopee seharga 150.000, ini pengiriman dari China, dan
barusan saya cek di Shopee ada juga pengiriman dari Jakarta seharga 150.000, jadi sangat ekonomis sekali. Bisa sekedar tahu kecepatan kita berapa, untuk improvisasi juga kita, untuk ya pengen tahu aja kemampuan diri kita seberapa dalam bersepeda. Oh, jadi sekian dulu review kali ini. Lixada speedometer USB rechargeable bicycle computer. Jadi speedometer yang saya pakai selama 500 kilo terbaik sih, walaupun ya minusnya ada beberapa, kayak nggak bisa upload di Strava, terus nggak bisa kita lihat track lognya, ya murahan 150 men. Oke, makan rambutan dulu. See you on the next review. Bye.